Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Balam, jangan lupa membeli ikan. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah ini belum makan. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz pernah mengatakan dalam video, jangan mati sebelum bangun masjid. Coba tolong Ustadz jelaskan apa makna cakap Ustadz, jangan mati sebelum bangun masjid. Ada ungkapan orang, jangan mati sebelum ke Bali. Maksudnya, kalau ada duit, pergilah ke Bali jalan-jalan. Balik dari Bali, mati-matilah. Bukan kata saya, kata orang. Nah, kata saya, jangan mati sebelum masjid, sebelum bangun masjid. Maksudnya kalau ada duit, bangunlah masjid. Bebaskan tanah semeter, 2 meter. Tak bisa bangun satu masjid, 1 sak semen. Batu bata, kerikil, kosen, pintu, kubah, AC, toilet, kamar mandi. Supaya kita dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Rumah kita yang besar tinggal. Mobil yang mewah mahal tinggal. Bini? Itu tinggal. Yang mengalir inilah masjid nih. Mudah-mudahan selesai cepat masjid nih insyaallah. Itulah maksud cakap saya itu. Saya pernah menonton YouTube tausiah Ustadz Somad menjawab pertanyaan jamaah bahwa uang yang dikeluarkan untuk mendaftar ibadah haji harus dikeluarkan zakatnya tiap tahun. Menyetor jamaah haji 50 juta. 2025 di store. Berangkat 30 tahun lagi. 35, 45, 55. Apakah setiap tahun itu dikeluarkan zakatnya? Ya, dikeluarkan zakatnya. Zakat apa namanya? Zakat mal. Karena itu terhitung sebagai tabungan. Di total semua. Kebetulan di bank rekening Bank Riau Kepri Syariah Ibu, Bapak ada 50 juta. Amin. Dari bunyinya macam tak yakin. Macam marah pula. 50. Ditambahkan 50 tadi yang uang ONH itu. 50 tambah 50 berarti 100 juta. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. 2,5 juta tiap tahun. Saya nggak mau keluarkan zakatnya Pak Ustadz. Itu bukan duit saya. Bukan duit saya, maka saya tidak keluarkan zakatnya. Store duit 50 juta. Setelah store mati. Pertanyaannya setelah mati, duitnya balik atau tak balik? Balik duitnya. Itu tandanya duit itu punya kita. Kita cuma nitip ke bank. Titip, aku mau berangkat 2055. Mati kita, duit itu balik. Makanya kalau ada orang bilang saya tak mau bayar zakat. Itu bukan duit saya. Terus kalau kau mati mau duit itu balik? Mau, duit kau lah itu. Itu duit kita. Kita cuma nitip ke bank. Maka kalau ngitung zakat, hitung itu masuk. Kalau kita punya di tabungan 25 juta, tambah 50, 75. Kena zakat 2,5%. Apa nama zakatnya Pak Ustaz? Zakat mal, zakat harta. Jika sejak awal mendaftar sampai dekat berangkat, apakah boleh dikeluarkan untuk beberapa lembaga? Membayar zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Kalau saya bayar ke Basnas, nanti kawan saya di kampung, sepupu saya, dia miskin tak dapat Pak Ustadz. Masukkan nama dia. Sepupu, kawan, tetangga, bilang sama Basnas. Basnas, aku bayar ke Basnas. Tapi tolong bagi ini. Basnas akan membagi. Kalau kalian bagi, aku bayar. Kalau tak mau bagi, tak kubayar ke Basnas. Kubayar sendiri. Kata Basnas, bagilah, kata Basnas. Bagi, dapat.
Jika yang berhak menerima termasuk fisabilillah, apakah boleh saya keluarkan untuk santri yang kesulitan biaya di pondok, misalnya untuk daftar ulang SPP? Fisabilillah itu untuk perang, melawan Israel, beli pistol, beli baju besi, beli tank. Menurut mazhab 4, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Ambali. Fisabilillah itu hanya untuk perang. Tapi ada ustadz yang bilang fisabilillah bisa masuk untuk guru pesantren, bisa untuk santri. Itu fisabilillah menurut pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi. Meninggal tahun 606 Hijrah. Mazhabnya Syafi'i. Tapi jarak dia dengan Imam Syafi'i 400 tahun. Pendapat dia ini dikutip oleh ulama Al-Azhar namanya Syekh Atiyah Saqar. Nama kitabnya Fatawa Al-Azhar. Boleh memakai zakat untuk gaji guru agama. Boleh memakai zakat untuk santri di pesantren. Karena anak pesantren ini juga kalau tamat dia fisabilillah menolong agama Allah. Jadi nanti kalau ada ustadz yang mengatakan enggak boleh, hanya untuk perang saja. Oh, itu yang kemarin sudah disebut Ustaz Somad. Boleh. Itu berarti Bapak Ibu condong ke pendapat yang boleh apa tak boleh? Terserah. Selama ada pendapat ulama. Jika termasuk fisabilillah, apakah sebagian besar boleh dikeluarkan untuk saudara-saudara di Palestina? Kita waktu penggalangan dana di Masjid An-Nur dapat 11 miliar. Dikirim ke Palestina. Zakat pun ada masuk, zakat profesi pun masuk. Karena melawan Israel. Tapi jangan melalui lembaga yang tidak resmi. Saya hanya mau penggalangan dana melalui Basnas. Karena yang bisa masuk itu hanya melalui G2G. Government to government. Pemerintah ke pemerintah. Kalau tidak kuat khawatir kita tak masuk, duitnya tak sampai tak kemana-mana. Maka saya kalau diminta penggalangan dana, tabligh akbar saya hanya mau ngasih ikut acara Basnas. Maka waktu di An-Nur itu saya bilang, Basnas saya yang buat, ya saya ikut. Kalau tidak saya tak berani. Besar tanggung jawabnya di akhirat. Kalau duit itu tak sampai. Ustaz Somad ceramah di mana-mana. Jangan korupsi. Jangan makan haram. Pas di akhirat rupanya satu tempat awal sama koruptor. Nah, Ustaz disiko juga. Ustaz kan tak ada korupsi. Iyo, batang piti itu tak sampai ke Palestina. Oh, samonya Wak Buya. Hati-hati yang menggalang dana untuk Palestina. Harus lembaga resmi.